Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami kelompok statistika 1. Saya sendiri Muhammad Pujairwan Asyari dan rekan saya Sandi Kuswandi akan mempresentasikan tugas statistika 1 dengan dosen pengampu Bapak Gama Hartanugraha Nurahayu STMSC. Pertama saya akan mempresentasikan materi probabilitas. Di sini ada satu soal yang berkaitan dengan industri atau lingkungan hidup. Misalkan Stockroom PT Nusantara Tebing Property membutuhkan brevet 500 biji setiap hari. Probabilitas terjadinya keterlambatan pengiriman bahan baku adalah 0,1. Jika dalam 1 minggu kerja, yaitu 5 hari, bahan baku dikirimkan setiap hari, berapa probabilitas bahwa dalam seminggu terjadi keterlambatan pengiriman setidaknya 2 kali? Baik. Jadi soal ini dapat diselesaikan dengan menggunakan distribusi binomial. Karena ada N sama dengan 5 hari kerja dalam seminggu atau jumlah percobaan tetap. Probabilitas keterlambatan dalam 1 hari tetap P sama dengan 0,1. Probabilitas tidak terjadi keterlambatan dalam 1 hari adalah Q sama dengan 1 min P sama dengan 0,9. Variabel acak X menyatakan jumlah hari terjadi keterlambatan dalam 5 hari yang mengikuti distribusi binomial. Kita ingin mencari probabilitas bahwa terjadi keterlambatan setidaknya 2 kali, yaitu P dalam kurung X lebih besar dari 2 sama dengan 1 min P dalam kurung X sama dengan 0 min P dalam kurung X sama dengan 1. Baik, langkah pertama yaitu menghitung P. Langkah pertama ini adalah menghitung P dalam kurung sama dengan 0. P dalam kurung sama dengan 0 sama dengan ini 5 per 0, 0,1 pangkat 0, 0,1 pangkat 5 sama dengan 1 kali 1 dikali 0,59049. Semua dioperasikan, maka hasilnya adalah seperti ini. Lanjut ke langkah 2, menghitung P dalam kurung X sama dengan 1 sama dengan 5 per 1, 0,1 pangkat 1, 0,9 pangkat 4. Dioperasikan sehingga mendapatkan hasil 0,32805. Lanjut ke langkah 3, yaitu menghitung P dalam kurung X lebih besar dari 2. Dioperasikan seperti di sini dan setelah ditentukan hasilnya ada 0,08146. Maka dari kesimpulannya dari tadi itu probabilitas bahwa dalam seminggu terjadi keterlambatan pengiriman setidaknya 2 kali adalah 0,0815 atau 8,15%. Yang tadi itu 0,0815 itu dibulatkan dari ini hasil dari langkah 3.
Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini adalah soal dengan materi probabilitas statistika. Dengan soal sebuah perusahaan melakukan tes kompetensi untuk merekrut karyawan. Skor tes mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 70 dan simpangan baku 10. Jika perusahaan hanya menerima pelamar dengan skor di atas 85, berapa probabilitas seorang pelamar diterima? Nah, kita gunakan distribusi normal standar atau Z-score untuk menghitung probabilitasnya. Pertama, ini adalah langkah 1. Z-score dihitung dengan rumus seperti ini. Dengan X sama dengan 85, yaitu batas nilai minimal untuk diterima. Ada mu 70, itu rata-rata simpangan bakunya yaitu 10, dan Z sama dengan 8 min 70 dibagi 10, yaitu hasilnya sama dengan 1,5. Lanjut ke langkah kedua. Dari tabel distribusi normal, nilai probabilitas kumulatif untuk Z sama dengan 1,5 adalah 0,9332. Artinya probabilitas seorang pelamar mendapat skor kurang dari 85 adalah 0,9332 atau 93,32%. Di langkah ketiga, karena kita mencari probabilitas pelamar mendapat skor lebih dari 85, kita gunakan rumus seperti ini. Yang dioperasikan menjadi hasilnya adalah 0,0668. Maka dari itu kesimpulannya probabilitas seorang pelamar diterima adalah 0,0668 atau 6,68%. Jadi hanya sekitar 6,68% dari pelamar yang akan memenuhi syarat untuk minimal 85. Baik, seperti itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan Baik, saya akan melanjutkan materi distribusi random discrete dan distribusi random continue. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sandi Kuswandi dengan NPM 2112311057. Baik, mari kita bahas. Yang pertama itu ada distribusi variabel random discrete. Ya, poin pertamanya distribusi binomial. Biasanya distribusi binomial ini digunakan untuk memodelkan situasi di mana terdapat sejumlah percobaan dan independen dengan dua kemungkinan hasil, gagal atau sukses. Pengaplikasian distribusi binomial ini adalah untuk menentukan probabilitas jumlah produk cacat, memodelkan jumlah suara, dan membandingkan proporsi sukses dengan nilai hipotesis. Dan ini ada contoh soal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu peluang mendapatkan kartu gambar dalam 10 kali tarik kartu. Misalkan kita bermain kartu dan kita ingin menghitung peluang mendapatkan 3 kartu gambar, ratu, raja, dan jack dalam 10 kali pengambilan kartu secara acak. Dari deck standar 52 kartu. Dari 52 kartu dalam deck ada 12 kartu gambar, yaitu 4 raja, 4 ratu, dan 4 jack. Probabilitas untuk menarik kartu gambar dalam satu pengambilan adalah P sama dengan 12 dibagi 52, yaitu sama dengan 0,2308 atau dipersenin jadi 23,08. Probabilitas untuk tidak menarik kartu gambar adalah Q sama dengan 1 dikurangi P menjadi 1 dikurangi 0,2308. Hasilnya adalah 0,7692 atau dipersenin menjadi 76,92%. Dan ini ada langkah-langkah untuk menghitung menggunakan rumus distribusi binomial. Rumusnya itu adalah P dalam kurung X sama dengan X kecil sama dengan NX dikali P pangkat X dalam kurung 1 dikurangi P pangkat N dikurangi X. P sama dengan adalah peluang mendapatkan X kartu gambar, sedangkan NX adalah kombinasi dari N percobaan diambil X kali, yang dihitung dengan rumus NX sama dengan N faktorial dibagi X faktorial dalam kurung N dikurangi X kurung tutup faktorial. Terus yang P kuadratnya adalah
Px kuadratnya adalah probabilitas mendapatkan kartu gambar sebanyak X kali. Terus yang terakhir 1 dikurangi pangkat N dikurangi X adalah probabilitas tidak mendapatkan kartu gambar sebanyak N dikurangi X kali. Misalnya kita ingin mencari peluang mendapatkan 3 kartu gambar dari 10 pengambilan kartu. N-nya itu adalah 10, X-nya adalah 3, X itu adalah jumlah kartu gambar yang diinginkan, dan probabilitasnya adalah 0,2308 yang tadi kita hitung. Terus Q-nya adalah 0,7692, itu adalah probabilitas tidak menarik kartu gambar. Langkah yang pertama adalah kita akan menghitung kombinasi. Kita udah mendapatkan 10,103. Terus kita cari dulu hitung kombinasinya dengan saya udah hitung di PowerPoint ini yang hasilnya 120. Terus langkah yang keduanya kita hitung P pangkat 3-nya dan 1 dikurangi P pangkat 7-nya. P pangkat 3 itu yang sudah kita tadi kita cari yaitu 0,2308 terus dipangkatkan 3 menjadi 0,0122. Terus 1 dikurangi P pangkat 7-nya adalah 0,7692 dipangkat 7 menjadi 0,2183. Terus langkah ketiganya langsung kita masukkan ke dalam rumus. Sekarang kita bisa menghitung peluang P-nya dengan yang kita udah substitusikan nilainya kepada rumus, yaitu dengan hasil 0,3208. Hasilnya adalah peluang untuk mendapatkan tepat 3 kartu gambar dalam 10 kali pengambilan kartu adalah sekitar 32,06%. Yang selanjutnya kita akan membahas distribusi multinomial. Distribusi multinomial adalah generalisasi dari distribusi binomial yang digunakan untuk menghitung peluang dalam percobaan yang memiliki lebih dari 2 hasil yang mungkin. Kalau tadi mah 2 hasil, kalau ini mah lebih dari 2 hasil. Jika dalam distribusi binomial hanya memiliki 2 hasil, sukses atau gagal, maka dalam distribusi multinomial kita bisa memiliki lebih dari 2 hasil. Terus ada kasus contoh untuk pemilihan umum yang selalu kita laksanakan setiap 4 tahun sekali, 5 tahun sekali. Misalkan ada sebuah pemilihan umum dengan 4 calon kandidat yaitu A, B, C, dan D. Sebuah survei dilakukan di sebuah kota yang melibatkan 200 orang untuk memilih satu dari 4 calon tersebut. Hasil dari survei tersebut adalah 80 orang memilih calon A, 50 orang memilih calon B, 40 orang memilih calon C, dan 30 orang memilih calon D. Kita ingin menghitung peluang bahwa hasil survei akan menunjukkan distribusi seperti ini dengan asumsi bahwa probabilitas memilih calon A adalah 0,4 atau 40%, probabilitas memilih calon B adalah 0,25 atau 25%, probabilitas memilih calon C adalah 0,2 atau 20%. Yang terakhir, probabilitas memilih calon D adalah 0,15 atau 15%. Rumusnya itu adalah P dalam kurung X1 sama dengan X1, terus X2 ditambah sama dengan X2 dan seterusnya, sama dengan N faktorial dibagi X1 faktorial dibagi X2 faktorial dan X seterusnya faktorial dikali P1 pangkat X1, P2 pangkat X2 dan seterusnya. Dimana N-nya itu yang sudah kita tadi lihat adalah jumlah total. Terus X1-nya adalah 80 pemilih calon A, X2-nya 50 pemilih calon B, X3-nya 40 pemilih calon C, X4-nya 30 pemilih calon D. P1-nya itu adalah 0,4 yang sudah kita tadi masing-masing adalah probabilitas memilih masing-masing calon. Yang pertama, langkah pertama untuk menghitung distribusi multinomial adalah menghitung faktor kombinasi. Pertama-tama kita hitung faktor kombinasinya. Yang sudah kita tadi sebutkan lagi rumusnya 200 faktorial dibagi 80 faktorial, 50 faktorial, 40 faktorial, dan 30 faktorial. Terus yang kedua itu kita menghitung P1-nya dipangkat X2-nya dan seterusnya. Sekarang kita hitung masing-masing probabilitas yang dipangkatkan. 0,4 dipangkat 80, 0,25 dipangkat 50, 0,2 dipangkat 40, dan 0,15 dipangkat 30.
Langkah 3 itu kita gabungkan semua faktor dan substitusikan nilai-nilainya. P1 X1 sama dengan 80, X2 sama dengan 50, X3 sama dengan 40, dan X4 sama dengan 30. Yang sudah kita lihat ini adalah cara-caranya. Tadi saya belum menghitung nilainya. Hasilnya adalah peluang yang dihitung ini akan memberikan nilai yang sangat kecil, yang menunjukkan betapa tidak mungkin hasil survei tersebut terjadi secara kebetulan jika probabilitas masing-masing calon seperti yang kita asumsikan. Terus yang selanjutnya ada distribusi masih variabel random discrete. Ini materi terakhir dari random discrete, yaitu distribusi Poisson. Adalah distribusi probabilitas discrete yang menggambarkan jumlah kejadian yang terjadi dalam interval waktu atau ruang yang tetap, dengan asumsi bahwa kejadian-kejadian tersebut terjadi secara independen dengan rata-rata kejadian yang konstan. Distribusi Poisson sering digunakan untuk menggambarkan kejadian langka yang terjadi dalam waktu atau ruang yang terbatas. Di sini ada contoh kasus yang berjudul kedatangan pelanggan di toko. Misalkan sebuah toko memiliki rata-rata 5 pelanggan yang datang setiap jamnya. Maka dalam 1 jam, probabilitas bahwa toko tersebut akan menerima tepat 3 pelanggan dapat dihitung menggunakan distribusi Poisson. Parameternya itu adalah 5 rata-rata pelanggan per jam, jumlah kejadiannya adalah 3 pelanggan yang akan datang. Ini ada rumusnya, yaitu P dalam kurung X sama dengan 3, terus sama dengan 5 pangkat 3 dikali E dikurangi pangkat 5, terus dibagi 3 faktorial. Kita substitusikan sama dengan 125 dikali E pangkat negatif 5 dibagi 6, yaitu 0,1404. Jadi probabilitas bahwa toko tersebut akan menerima tepat 3 pelanggan dalam 1 jam adalah sekitar 0,1404 atau 14%,04. Terus selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang distribusi variabel random continue. Yang pertama itu ada distribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu distribusi probabilitas yang paling umum dan penting dalam statistik. Ini menggambarkan bagaimana data tersebar di sekitar rata-rata, di mana sebagian besar nilai cenderung berkumpul di sekitar nilai tengah dan semakin sedikit nilai yang terletak jauh dari nilai tengah tersebut. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu adalah menghitung tinggi badan, menghitung nilai ujian, dan menghitung jarak dari rumah ke kantor. Langkah pertama, kita akan menyusun informasi yang diketahui. Meannya itu adalah 30 menit, standar deviasinya adalah 5 menit, rentang yang dicarinya adalah 25 menit, atau X-nya adalah lebih dari 35 menit. Langkah keduanya, standarisasi dengan J-score. Kita akan menghitung J-score untuk waktu perjalanan 25 menit dan 30 menit dengan rumus J-score. J-score yaitu sama dengan X dikurangi U dibagi deviasi. Untuk X yang 25 menit adalah hasilnya adalah negatif 1, dan untuk X yang 35 menit hasilnya adalah 1. Langkah ketiganya itu menggunakan tabel J atau kalkulator statistik yang ada di Google. Dari tabel J atau kalkulator statistik kita dapat menemukan probabilitas kumulatif untuk J-1 dan J1. Probabilitas kumulatif untuk J negatif 1 adalah sekitar 0,587. Untuk probabilitas kumulatif untuk J1 adalah sekitar 0,8413. Terus langkah keempatnya kita akan menghitung probabilitas antara 25 menit dan 35 menit. Probabilitas bahwa waktu perjalanan seseorang berada di antara 25 menit dan 35 menit dihitung dengan mengurangkan probabilitas kumulatif J negatif 1 dari J sama dengan 1, yaitu P dalam kurung 25 lebih besar sama dengan X, terus lebih kecil sama dengan 35, sama dengan P dalam kurung J sama dengan 1 dikurangi P dalam kurung J sama dengan negatif 1, yang hasilnya adalah
0,8413 dikurangi 0,1587, ya hasil akhirnya adalah 0,6826. Hasilnya, probabilitas seseorang akan membutuhkan waktu antara 25 menit dan 35 menit untuk perjalanan kantor adalah sekitar 68,26%. Terus yang selanjutnya ada dari continue, ada distribusi uniform. Distribusi uniform continue adalah salah satu jenis distribusi probabilitas di mana variabel acak continue memiliki kemungkinan yang sama untuk mengambil setiap nilai dalam suatu interval tertentu. Artinya, jika kita mengamati suatu variabel yang terdistribusi uniform continue, setiap nilai dalam rentang interval tersebut memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Di sini ada contoh kasusnya, yaitu untuk pengisian tangki air. Misalkan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki air di rumah adalah 30 menit hingga 60 menit. Dan setiap waktu dalam rentang tersebut memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Ini merupakan distribusi uniform continue antara 30 dan 60 menit. Jika kita ingin menghitung probabilitas bahwa waktu pengisian tangki akan berada antara 40 menit dan 50 menit, kita bisa menggunakan rumus ini. Langkah yang pertama itu adalah kita menentukan nilai probabilitas dulu. Batas bawah A-nya itu adalah 30 menit dan batas atasnya adalah B 60 menit. Maka fungsi kepadatan probabilitasnya adalah F-nya adalah sama dengan 1 dibagi 60 dikurangi 30, yaitu hasilnya 1/30. Ini menunjukkan bahwa setiap nilai dalam rentang 30 hingga 60 menit memiliki probabilitas yang sama, yaitu 1/30. Langkah keduanya yaitu menghitung probabilitas waktu antara 40 dan 50 menit. Probabilitas bahwa waktu pengisian tangki berada antara 40 dan 50 menit adalah panjang intervalnya, yaitu 50 dikurangi 40 dikalikan dengan fungsi kepadatan probabilitas. Ini udah saya buat rumus dan substitusi nilainya, yaitu hasilnya 1/3. Jadi probabilitas bahwa waktu pengisian tangki berada di antara 40 dan 50 menit adalah 1/3 atau sekitar 33,33%. Terus yang terakhir ada distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial digunakan untuk menggambarkan waktu antara kejadian-kejadian acak yang terjadi dengan laju konstan. Ini sering digunakan untuk model yang melibatkan waktu tunggu seperti kedatangan pelanggan, kegagalan mesin, atau waktu antara panggilan telepon. Distribusi ini juga memiliki sifat tanpa memori, yang berarti bahwa probabilitas kejadian selanjutnya tidak dipengaruhi oleh waktu yang telah berlalu. Dan ini ada contoh kasusnya waktu kedatangan telepon di call center. Panggilan masuk bisa terjadi secara acak dengan rata-rata 3 panggilan per jam. Jika parameternya adalah 3 panggilan per jam, distribusi eksponensial dapat digunakan untuk menghitung probabilitas bahwa panggilan berikutnya akan datang dalam waktu kurang dari 15 menit setelah panggilan terakhir. Sekian dari saya, Sandi Kuswandi. Terima kasih.